aku ki incumbent Ya. kan. Saya nyalon itu visi dan misi saya ke depan itu tidak lain hanya. Assalamualaikum lur, ketemu mana nang omah telu, talk show tipis-tipis lah. Dino iki lur, ketemu karo salah satu calon sing wis sampean teni, yaiku Pak Soekarno. Apa ae sing diomongno, simak terus nang obrolan T3, talk show tipis-tipis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, iki ya apa iki enak iki? Panggilane Pak opo Cak iki sing enak iki? Sing enak iku ya Cak Ano. Cak Ano ya. Panggilnya Cak Ano. Terkenal iki Cak Ano nang Iya. sekitar Berikan ya. Pokoknya aja lama. Oke, iki ono pertanyaan, Cak Ano. Teko warga sekitar ini kan wis 2 periode. Nah, iki nyalon untuk ketiga kalinya. Mungkin ono alasan sing perlu sampe jelasno. Monggo. Aku nyalon ketiga kalinya itu memang ada visi dan misi untuk melanjutkan program yang jelas itu. Saya tidak punya visi dan misi lain. Saya untuk melanjutkan program yang selama ini 2 tahun sudah saya laksanakan. 2 periode maksudnya ya. 2 periode sudah dilaksanakan, belum selesai dan masih jangka panjang. Karena desa kita ini sudah menuju desa mandiri. Artinya desa mandiri itu apa? Desa mandiri nggak main-main, Cak Nono. Nggak main-main desa mandiri. Desa mandiri itu disahkan oleh 3 menteri. Jadi satu kabupaten ini hanya 13 desa yang mempunyai predikat desa mandiri. Apa sih desa mandiri? Desa mandiri itu kriterianya dilihat, disahkan bisa menjadi desa mandiri itu dari keuangan desa kita sudah benar. Sistem-sistem Siskudia sudah benar, tidak ada bermasalah, tidak ada penyimpangan, semuanya benar seperti itu. Sehingga memang dari awal kita akan menuju ke sana, karena kita sudah belajar banyak di desa Polo. Seperti itu. Saya menghendaki bahwa ke depan desa saya ini bisa kaya. Karena apa? TKD kita di sekeliling itu masih banyak dan luas. Itu nanti bisa kita gali, kita buat apa saja. Program yang paling krusial menurut sampean yang perlu dilanjutkan seperti apa? Program yang krusial itu terus terang di samping desa mandiri. Sebetulnya desa mandiri sudah mencakup semua. Ada lapangan pekerjaan, semuanya lah. Menggali potensi penggalian swadaya masyarakat, UMKM dan sebagainya. Nah, nanti di sini juga ada program lapangan juga, apalagi kemarin sampai juga sebagian dari kepanitiaan itu. Monggo nanti kita lanjutkan program-program di desa mandiri itu, karena banyak sekali Pak desa mandiri itu. Jadi nggak main-main. Artinya yang jelas itu desa mandiri itu ya apa carane desanya awak dhewe iso mandiri, ibaratnya wis di kekayaan diri. Tinggal kita SDM warga awak dhewe iki mau mendukung di pemerintahan desa. Dan itu yang penting. Awak dewi jadi kepala desa gak ada apa-apa nih Pak. Artinya bahwa kepala desa itu cuma pelaksana. Apalagi yang namanya sekarang itu ada dana desa dan sebagainya. Orang-orang tahu bahwasanya dianggap itu duit desa oleh sekian M. Sebetulnya tidak begitu Pak. Padahal sudah ada rancangan sendiri ya? Sudah ada rancangan sendiri. Jadi kalau saya kan nggak salah, itu kan sudah purna bulan 9 dulu. Kan tidak salah pada waktu itu pagu desa. Pagu itu artinya desa itu menilai dan desa sak seperti itu. Tapi kita nggak tahu oleh sak teman atau memang lebih biasa di pemerintahan seperti itu. Alokasinya sudah jelas ya, untuk apa ya? Ya itu kalau tidak salah waktu itu dana desa kita 800 juta. Jadi dari 800 juta itu 40% digawe BLT, 20% untuk pemberdayaan masyarakat, 8% untuk peningkatan COVID Omicron dalam persen. Yang satunya ini saya agak lupa apa ini. Yang tidak kalah penting dari 800 itu kan tidak salah tinggal 20%. 20% itu nek di pingno 800 juta nanti tinggal 1 juta. Nah itu nanti yang bisa dikelola. Artinya kita mengelola itu kita tetap rapat desa. Rapat desa alot Pak.
nggak seperti yang bisa dibayangkan. Jadi kepala desa itu gak iso 30%, Pak Joko ini langsung nggak bisa ya? Tanggung nggak bisa. Karena ada BPD itu tadi ya? Sudah ada aturannya. Terus ini nih, Cak Ano, ini kan umumnya pemuda ini kan menginginkan fasilitas olahraga. Nah, menurut sampean seperti apa seharusnya fasilitas olahraga diberikan ini? Saya itu senang sekali. Bahkan boleh tahu ya sampai saya juga pernah ngomong sama anak muda ini. Sebetulnya Pak Lurah kira sudah menyiapkan lahan ini untuk olahraga sudah 3 tahun yang lalu. Tapi pada waktu itu kita kan diserang COVID seperti itu, hampir tidak bisa apa-apa. Rapat kayak jangan rapat ngatur duit ya hampir tidak bisa. Sudah saya siapkan. Seperti kemarin yang sampaikan kan Pak undang semua itu sudah diukuri. Insya Allah ke depan berjalan. Jangan khawatir untuk lapangan olahraga. Tapi meskipun saya bisa ngomong begini, tidak terlepas dari koordinasi seluruh warga Jamber, terutama anak muda-muda. Ojo kok nek saumpamane siapapun kepala desa yang jadi sampai diundang biyen ngomong kepengin lapangan olahraga. Saya diundang di kon-kon mikir gak gelem kan repot. Nah, itu. Terus terang kepala desa gak iso Pak mikir diri. Kalau tidak ada koordinasi dari seluruh warganya. Nah, ini kan kegiatan positif olahraga ini memang berkorelasi dengan kesehatan dan sikap positif. Mungkin ya Pak Cak Ano mungkin sudah tahu bahwa di Desa Mbrikang kita ini memang ada sebagian yang anak muda terjerumus. Nah, harapannya nanti seperti apa ketika ada fasilitas olahraga? Ya itu apa? Situ kan sudah mencakup semuanya ya. Apalagi kemarin desain desa itu lapangan sudah lahan kita siapkan. Insya Allah nanti anggarannya bisa dikerjakan. Dan di depan itu kan tidak salah dibuat semacam kayak tempat olahraga, senam-senam, ada tempat karaoke barangkali, seperti kafe gitu ya. Seperti kafe. Nanti kita akan merekrut anak-anak muda itu, dan situ juga insya Allah nanti akan menjadikan lapangan pekerjaan juga. Itu cuman lapangan olahraga, jangan belum yang lain. Nanti jangan tahu lah, insya Allah nanti di TKD kita itu nanti akan kita bangun. Tentunya saya juga merujuk kepada warga kita. Karena apa? Warga kita kan seperti nggak sampai ya arsitek yang nanti kita undang bersama. Ayo ya apa? Pak Lurah punya program seperti ini. Sampai sebagai generasi muda nang berikangi arsitek isok lah. Digawe apa monggo. Kita rapat bersama, kita duduk bersama. Mungkin seperti itu, seperti itu. Iki lho, sing gak kalah penting iki sing sampean takokno biyen terkait money politik. Apa jawabane Cak Ano iki? Ya kok sampean menurut sampean money politik iki seharusnya. Money politik itu saya oke saja. Tolak no money politik ya? Tolak. Oke saja. Oke saja, tolak money politik. Sopo sing nggak mau kakek duit monggo, tidak ada masalah. Siap ya, tolak money politik. Tapi paling tidak itu kita harus bisa tahu apa sih artinya money politik itu apa sebetulnya. Jadi menurut pandangan saya money politik itu kan tidak tertumpu pada saat pilkada, pemilu tidak begitu ya Nono. Masih di dalam pelayanan itu juga kadang-kadang kan namanya kita ngomong akeh Pak. Jadi Pak Lurah, aku ini surat menyurat bayar itu cuma bagian dari money politik juga. Jadi bukan berarti money politik terus kalau pemilu enggak, itu cuma bagian seperti itu dalam arti luas. Dan harus diketahui bahwa money politik itu juga sudah diatur di undang-undang. Ada aturannya ada. Memang dilarang jadi. Nah ini lah. Menikah tanggal 17 ini kabar-kabari kan pengundian nomor. Nah, ini ono salah satu calon ngotot. Aku pokoknya kepengen nomor ini. Nah, sampean kira-kira kepengen nomor piro? Nek aku sih saya itu orangnya kan sampean tak sindiran. Aku wong ya diarani yes ngene lah Indonesia itu. Ono sing aran low profil, kemenangan. Seperti itulah. Tapi kan orang diam bukan berarti tidak bisa memecahkan permasalahan. Seperti itu. Tapi yang jelas sampai takut nomor itu ya kita pasrah kepada yang atas.
nomor berapapun saya terima dengan ikhlas. Oh, tak peduli apa nomor 1, 2, 3. Oke ya. Iya. Nah, iki sing terakhir mungkin ono pesen kanggo warga. Ini kan situasi yang rada angkat-angkat nek wae pilkada sini. Ya Bu, pesene kanggo warga terkait pilkada iki harusnya apa warga berikan? Oh. Ya, kayak aku sih menyarankan, menyerukan, perlu diperhatikan lah. Pilkades ini adalah Rio ya sampean. Nah, hajat warga. Hajat sampean, kesenangan sampean untuk menentukan pimpinan di desa. Monggo, jenengan yang tahu, yang bisa nilai, pilihlah dengan suara hati nurani jenengan. Seperti itu. Nek sampean jojo-ojoi kayak duit, milih Pak Karno, kayak duit, ojo gelem. Ojo gelem. Artinya uang kayak duit itu kan macam-macam loh, macam-macam. Ya dijelaskan apa sih ada dirahasiakan. Ini sudah tidak apa ya menjadi rahasia umum lagi. Pilihan hati nurani tapi ya. Yang jelas itu pilihan hati nurani. Masalah uang kita kesampingkan. Kalau toh jangan nanti diojok-ojoi dengan uang, ojo gitu. Hati nurani ngomong seperti apa? Kalau toh sampai sapa sih wong gak gelem dikek duit. Artinya dengan apa artian yang luas lah seperti itu. Yang jelas kalau saya low politik dan tolong warga saya berikan pada umumnya. Tolonglah kita ini kalau bisa itu apa ya, ciptakan kondisi yang aman, yang damai, rukun, ojo sampai geger-geger. Nah, itu harusnya ketinggalan lagi lah. Mau bicara soal fasilitas ini, harus ketinggalan didik ya. Sing perlu iki apa? Kira-kira fasilitas desa iki, mungkin mobil apa atau apa sing perlu diadakno ketika terpilih nanti salah satu atau 3 calon yang terpilih. Sing kurang kira-kira. Yang jelas nih kalau kita ngomong masalah mungkin mobil siaga atau ambulan. Terus kan mobil siaga itu ada ambulan beda kan. Ambulan itu mungkin cuma dari keterangan sakit atau mayit atau jemput mayit dari kalangannya rado lalu jemput mobil itu ambulan. Dan khusus untuk itu. Kalau siaga itu untuk siap kerja, baik untuk warganya juga untuk pemerintah di desa. Nah itu sebetulnya saya itu kemarin itu sudah kita anggarkan. Rapat itu ramai, terutama ibu-ibu ya mobil siaga. Tidak apa-apa kita anggarkan. Waktu itu sudah kita anggarkan calon.